Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Positive Vibes. Positifnya ada di sini, dan di sini. Tentunya bersama saya Gina Nurrahmani yang pada hari ini tentunya saya tidak sendirian, tetapi saya bersama orang yang luar biasa. Di hadapan saya ada Bu Herni Gus Brafa. Selamat pagi Kak Halo, Gina. Ibu. Halo. Oke, tentunya ini kalau saya sudah seperti ini berarti akan ada satu pembahasan yang sangat menarik tentunya ya Bu. Pada hari ini kita akan membahas mengenai toxic relationship. Wow. Kalau mendengar kata toxic relationship, ini sahabat-sahabat podcast langsung wow, no miss it, gak mau ngelewatin ya. Karena di kajian yang sangat menarik untuk dikaji ya. Oke, Kak Gina. Sangat penting juga ya. Ya, betul. Yang di rumah tentunya dimanapun kalian berada, mohon disimak. Karena ini sangat daging sekali gitu pada hari ini. Oke Ibu, untuk langsung aja yang kata pembahasannya, toxic relationship itu seperti apa sih Bu? Yang Gina tahu sendiri itu kan hubungan yang beracun gitu kan. Entah itu dari diri sendiri ataupun nanti bukan di lingkungan pertemanan saja, lingkungan kuliah, di lingkungan kerja pun bahkan nanti ada gitu ya kata toxic relationship sendiri. Betul. Oke, selamat pagi. Hai sahabat Positive Vibe. Bertemu lagi bersama saya Hage tentunya. Kali ini Hage mau bahas terkait dengan toxic relationship. Sahabat-sahabat Positive Vibe atau Kak Gina pernah nggak sih di dalam suatu hubungan, entah itu dengan pasangan, kalau wajah pasangan langsung mukanya, entah itu pertemanan atau entah itu dalam lingkungan keluarga, pernah mengalami dalam kondisi tertekan atau mengalami kondisi merasa tidak mendapat dukungan, atau mengalami kondisi di mana orang sekitar atau pasangan melakukan perilaku manipulatif. Pernah tidak dalam kondisi seperti itu Kak Gina? Pernah dong. Pernah dong. Pakai dong sahabat-sahabat Positive Vibe ya. Oke. Nah, mungkin sahabat-sahabat Positive Vibe juga pernah mengalami hal itu atau bahkan pernah melakukan seperti itu. Oke. Tanpa disadari nggak apa-apa, itu kan sudah berlalu. Setelah ini kan jadi tahu itu tidak boleh lagi dilakukan. Oke, Kak Gina, yang namanya toxic relationship itu kan adalah suatu hubungan di mana di dalamnya meliputi ketidakharmonisan. Gitu kan. Tadi kalau Kak Gina bilang beracun. Gitu ya. Ya, karena sangatlah mungkin ada salah satu pasangan saling memberikan racun pikiran, racun perasaan gitu kan. Nah, tapi bukan lagu yang racun, beda ya Kak Gina ya. Nah, di saat itu di mana ada seseorang, satu pihak atau kedua belah pihak merasa hubungan ini tidak sehat. Kemudian ada perilaku manipulatif di dalamnya, merasa tidak ada dukungan positif dari pasangannya, atau dirinya juga tidak memberikan dukungan positif pada pasangannya, atau di situ juga ada suatu perilaku yang sulit untuk dikontrol dalam dirinya. Nah, ini menarik sebenarnya. Kalau kita cermati perjalanan dari toxic relationship ini dari beberapa tokoh, entah itu tokoh psikolog atau tokoh komunikasi gitu kan, ada yang berpendapat bahwa yang namanya toxic relationship ini adalah suatu hubungan di mana satu sama lain tidak ada perasaan menghargai, atau salah satunya tidak menghargai, atau bahkan tidak memberikan respon positif ketika hal itu bersinggungan dengan egonya. Nah, bahkan ada salah satu tokoh nih Kak Gina. Bu. Nih, salah satu tokoh ini tokoh seorang psikolog, biar lebih mudah pendengarannya itu Kak Robin gitu ya. Biar lebih dekat Pak Robin gitu ya, di Kak Robin ya. Kak Robin bilang ini adalah di dalam toxic relationship itu ada di mana kondisi seseorang atau dua orang, artinya kedua pasangan itu melakukan namanya stonewalling. Wow, stonewalling. Atau ada juga bilang stonewalling ya. Stonewalling. Nah, stonewalling itu artinya di mana satu sama lain sudah tidak memberikan respon positif. Jadi ketika seseorang mengungkapkan pendapatnya, pikirannya, perasaannya itu didiamkan dan diacuhkan. Jadi diam. Diamnya ini bukan berarti untuk mengendalikan emosinya atau untuk mengontrol suasana, tapi diamnya ada bentuk ketidakpedulian,
keacuhan terhadap pasangannya, udah diam aja. Karena it's not ini nggak memberikan manfaat buat aku. Ya udah aku diam aja lah, gitu kan, seperti itu ya. Itu namanya stonewalling. Ya, kayak kita ngobrol aja dengan dinding, tembok gitu ya, yang berbatu keras, dimana kita ngomong aja capek gitu ya. Sementara pasangan lain atau lingkungan sekitar, teman sekitar tidak menghiraukan. Oke, nah itu namanya stonewalling gitu. Bahkan di dalam karakter ini, di dalam karakter toxic relationship ini, menurut Akang atau Kak Robin ini gitu ya, di mana pasangan ini atau salah seorang itu sulit untuk mendapatkan kritik. Kemudian sering juga menunjukkan perilaku manipulatif, sulit untuk memberikan dukungan positif. Oke, Kak Gina pernah dalam kondisi seperti itu? Pernah. Karena menghayati sekali ekspresi wajahnya sama-sama positive vibe. Tentunya pernah juga pernah ya? Dalam kondisi seperti itu. Pernah dalam kondisi seperti itu ya. Itu namanya, tapi jangan berlarut ya Bu. Iya, karena ternyata semua yang terjadi dalam kita, fase apapun itu ternyata membuat kita untuk bisa belajar untuk bertahan. Iya, betul ya? Iya. Oke, begitu ya Kak Gina, itu salah satu tokoh. Nah, ada lagi nih Kak Gina yang sangat menarik lagi juga, ada dari salah satu tokoh lainnya, itu yang bernama Dr. John. Nah, ini Dr. John ini bilang ada seperti yang namanya glass like effect. Jadi di mana seseorang itu atau pasangan itu akan merasa dirinya tuh tidak berharga, rendah diri, atau merasa dia akan menyalahkan dirinya akan sebuah hubungan itu. Ini sering nih ditemukan ya. Bahkan agak sering nih menangani yang konseli, di mana ketika dia ingin mengakhiri hubungannya, tapi ada perasaan bersalah dalam dirinya. Jangan-jangan kalau nanti ini berakhir hubungan ini, hidup saya nambah menderita nih tanpa dia. Oke. Nanti jangan-jangan kalau berakhir dari sini, saya bisa nggak ya dapetin lagi yang sebaik dia? Nah, dia lupa tentang perilaku-perilaku manipulatif yang telah dilakukan oleh pasangan, kemudian kurang dukungan secara emosional. Karena yang namanya toxic relationship ini adalah suatu hubungan yang bisa menghancurkan dari segi aspek physically dan maupun psychically gitu kan, emosional, fisik gitu, pikiran. Gitu sangat membuat seseorang menjadi perasaan tidak bahagia dan tidak nyaman dan tidak aman. Nah, kenapa sih Kak Gina sebenarnya ada yang namanya tadi glass effect ya, glass effect itu kenapa sih bisa terjadi gitu? Karena ternyata pasangannya itu tanpa disadari sudah memberikan pemahaman yang kuat atau pengetahuan ataupun pandangan yang kuat terhadap pasangannya bahwa don't leave me, jangan meninggalkan saya, without you, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Jadi ya. ada suatu perasaan atau perilaku manipulatif yang ditunjukkan. Jadi seolah-olah bahwa permasalahan ini, hubungan ini itu bukan dia yang bersalah, tapi pasangannya. Coba kalau kamu tadi tidak seperti itu, aku tidak akan melakukan kekerasan misalkan gitu. Coba kalau kamu mau ikutin aku nggak akan melakukan hal yang menyakitimu. Nah, ini berbahaya dari toxic relationship gitu Kak Gina. Berarti memang sangat berbahaya Bu jika kita berada terus di lingkungan yang seperti itu. Bukan hanya fisik saja, tapi psikis kita sih yang lebih berbahaya gitu. Oke Bu, bagaimana sih cara kita ketika udah tahu nih ada di lingkaran toxic relationship, apa yang harus kita lakukan? Oke, ini kembali lagi kepada pemahaman, awareness pada diri setiap orang kan berbeda-beda nih. Ada yang memang ketika dia dalam kondisi tersebut, dia sudah menyadari bahwa ini adalah toxic relationship, kalau dilanjutkan ini tidak baik. Maka dia akan segera mengambil suatu keputusan cepat dan dia pergi dari hubungan itu. Tapi ternyata ada yang memiliki kemelekatan yang sangat tinggi, attachment. Attachment yang sangat tinggi ini yang membuat dia merasa tidak berdaya ketika dia harus pisah atau jauh dari pasangannya itu. Ya, sehingga seperti maju mundur gitu, cantik gitu kan, seperti itu ya. Jadi dia mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan. Nah, lalu dengan kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Gitu kan? Yang harus dilakukan adalah segeralah cari dukungan positif yang mengarahkan dia untuk kembali pada mindfulness tentang keberhargaan dirinya.
Oke. Gitu ya. Oke. Jadi saya adalah ciptaan Tuhan, saya ada ciptaan Allah yang sangat unik, dan karena itu saya belajar untuk menghargai hidup saya. Oke, ya kan? Oke. Ketika sahabat-sahabat positive vibe, kemudian kita semua yang ada di sini belajar untuk menghargai diri kita akan mulai terus menumbuhkan self love and self care. Oke. Gitu kan? Oke. Bentuk mencintai diri, merawat diri kita. Karena ternyata melepaskan hubungan yang toksik itu adalah salah satu bentuk perawatan diri. Oke. Ya kan? Kita merawat diri dengan melakukan hal-hal yang memang positif ya. Positif. Kita melepaskan sesuatu hal yang negatif untuk bisa tumbuh dan berkembang mencapai aktualisasi diri. Oke. Gitu ya Kak Gina ya. Oke, Gak mudah, memang perlu ada yang namanya latihan mindfulness. Atau kita kembali lagi ke masalah logical thinking, ya kan? Kita belajar untuk melatih logical thinking and konsistensi. Nah sekarang permasalahannya bagaimana nih? Kalau ternyata ada beberapa yang berpendapat, ya karena kamu gak jadi saya, jadi kamu gak tahu gimana rasanya. Coba kamu jadi saya, kemudian kamu gak tahu latar belakang hidup aku yang memang di dalam keluarga pun tidak mendapat dukungan. Nah ini ternyata banyak juga yang terjadi nih Kak Gina ya. Betul. Aku di dalam keluarga tidak mendapat dukungan, kemudian aku dengan pasangan ini, meskipun pasangan ini misalkan melakukan perilaku-perilaku yang menurut dia itu menyakiti, tetapi setidaknya dia tetap merasa ada orang untuk dia. Oke. Nah, itu nih. Nah, itu yang bahaya tuh itu nah, ya, itu Bu. ya. Nah, kemelekatan nih, gitu kan. Nah, gimana nih caranya biar dia menyadari bahwa ternyata di luar sana ada loh yang memang sudah diciptakan oleh Allah untuk membersamainya, untuk mengiringinya dengan orang yang tepat dan yang melanjutkan perilaku penghargaan yang baik pada dirinya, penghormatan dirinya, gitu kan. Butuh apa nih kalau kondisi ini? Kalau ternyata teman sekitar, keluarga sekitar belum bisa mengarahkan dia untuk segera keluar dari toxic relationship itu, karena kan keputusan bukan dari siapapun ya. Iya. Keputusan dari diri sendiri ya. Tentunya. Jadi keputusan bukan dari seorang konselor, keputusan bukan dari seorang psikolog, keputusan bukan dari keluarga, tetapi orang-orang sekitar akan memberikan support system positif sehingga dia mampu mengambil keputusan yang tepat. Oke. Nah, kalau seperti itu, baiknya cari orang-orang yang tepat di bidang pakarnya, entah itu ke konselor, entah itu ke psikolog yang bisa menguatkan bahwa dia harus mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Wow. Nah itu ya. Itu guys. Kemudian kalau ternyata dia punya traumatik di masa lalunya, kemudian dia juga mengalami tidak berharga di keluarganya, maka dia akan mencari orang-orang yang bisa menguatkan dan terus membersamai dirinya. Itulah dia. Berbeda dengan orang yang misalkan dia punya hubungan toxic relationship nih Kak Gina, tapi ternyata di luar sana dia punya pertemanan positif juga. Iya. Jadi defense mekanismenya, pengalihan dirinya, dia bisa masih ada nih orang yang sayang sama aku, masih banyak nih orang yang bisa memberikan dukungan positif, energi positif pada aku gitu. Berbeda dengan orang yang memang cenderung pada waktu itu introvert, kemudian sulit untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan apa adanya, ataupun dia sulit untuk membangun interaksi sosial dengan yang lainnya, maka yang ada adalah dia akan cenderung berpegang teguh untuk menjaga seseorang yang sudah ada yang dia miliki saat itu. Meskipun pada waktu itu menyakiti. Tapi berbeda juga, banyak juga ternyata yang introvert tapi dia juga mampu menarik dirinya untuk melepaskan dari relationship. Jadi bukan masalah introvert atau extrovert ya. Kembali lagi kepada latar belakang orang tersebut ya. Kita harus lihat ya, budayanya seperti apa, budaya pikiran, budaya keluarga, dan itu juga sangat mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Oke. Wah, teman-teman positive vibes tentunya benar-benar luar biasa tadi jawaban dari Ibu HG ya. Dan tentunya Bu, sekarang itu memang banyak sekali ya di
hubungan percintaan tentunya ya Bu. Jadi orang itu memang sulit untuk keluar dari lingkungannya, dari pasangannya ya, karena aku kalau misalnya tanpa dia tuh hampa banget gitu. Jadi sulit untuk sulit itu. Jadi sulit untuk keluar gitu kan. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kita sudah tahu nih teman-teman, tapi kita nggak mau terlepas dari situ gitu. Karena ternyata budaya berpikir positif, budaya berperilaku positif itu perlu dilatih dan dibentuk. Wah, dilatih dan dibentuk. Dilatih dan dibentuk ya. Itu kenapa perlu yang namanya kita berkumpul dengan lingkungan yang positif gitu kan. Gitu. Bagaimana kita bisa keluar dari suatu jeratan kalau ternyata kita bercerita kepada orang-orang yang juga dalam dirinya masih terjerat dalam kehidupannya. Begitu ya? Iya betul. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, itu adalah hak asasi manusia. Bahkan orang yang mengalami hal yang sama terkadang bisa saling memberikan dukungan ya. Iya betul. Kalau seperti ini begini, tapi ternyata butuh mediasi. Ya kan? Mediasi yang bisa mengarahkan bahwa don't do that gitu ya. Jangan lakukan itu gak baik gitu kan. Itu sangat penting ya Kak Gina. Jadi di sini perlu sekali yang namanya latihan tadi yang seperti Hage bilang mindfulness. Jadi mindfulness itu dari mulai pikiran, perasaan, sehingga dia tahu nih pada saat mau berperilaku harus apa yang dilakukan. Gitu ya Kak Gina. Jadi perlu nih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara toxic relationship bukan hanya kita membahas sesuatu yang memang sudah terjadi ya. Iya betul. Tapi kita perlu ternyata melakukan sosialisasi atau edukasi agar seseorang itu enggak terjebak dalam toxic relationship itu. Gitu betul banget Bu. Oke, seperti tadi Kak Gina bilang pernah tuh mengalami hal itu. Mungkin pada waktu itu ada enggak perasaan merasa tidak berdaya? Ada ya. Atau perasaan seperti menyalahkan diri? Iya. Atau perasaan menyalahkan pasangan? Ada? Iya ada. Atau perasaan menyalahkan lingkungan sekitar, keadaan? Ada ya? Ada. Berarti kita normal manusia. Normal ya? manusiawi. Kan di sini kan adalah kontrol diri kita. Jadi terkadang ketika sudah kita melewati hal itu yang mungkin di awal kita merasa terpuruk ya, duh ini susah banget, kenapa sih mengalami hal itu? Tapi pada akhirnya ketika kita melatih tadi resiliensi dalam diri kita akan berada pada tahap ternyata aku mampu loh bisa melewati itu. Ternyata pada akhirnya kok aku bisa tersenyum sekarang ya ketika aku berbicara atau membahas masalah itu. Dulu sih waktu ngomong itu males banget udah ya. Egonya keluar, kemudian sensitif atau perasaan tidak berdaya semakin kuat. Tapi ternyata ketika seseorang terus beriring belajar untuk tumbuh tadi mengembangkan self care-nya, mengembangkan self love-nya. Nah, pada saat itulah muncul bahwa hidup ini sangat berharga. Karena berharga ini akan terus melakukan hal yang membuat diri dia merasa berharga dan memberikan manfaat untuk orang sekitar tentunya. Gitu Betul sekali Bu. Dan ternyata Ibu ya, kalau toxic relationship itu bukan memang sekedar di hubungan antara pasangan aja gitu kan. Betul. Bisa jadi teman-teman di rekan kantor ataupun lingkungan perkuliahan itu sangat-sangat beracun menurut aku, karena memang banyak sekali sekarang anak-anak kuliah katanya di media sosial gitu ya, bukan katanya lagi sih, memang teman-teman Gina juga ada yang merasakan hal itu. Jadi di kuliah itu malah ada pertemanan yang memang tidak mendukung gitu, malah menjatuhkan seperti itu. Nah Ibu itu gimana sih Bu caranya tipsnya tipsnya biar keluar gitu dari perasaan-perasaan seperti itu gitu. Kak Gina, pertanyaan yang sangat menarik nih sahabat Positive Vibe. Tentunya sahabat Positive Vibe juga banyak nih pertanyaan-pertanyaan menggelitik yang pengen disampaikan gitu. Terkait tadi pertanyaan Kak Gina, gimana sih ternyata di luar sana itu bukan mendukung tapi malah menjatuhkan gitu ya. Kembali lagi kepada visi hidup masing-masing. Kita akan berbicara bahwa ada sesuatu yang bisa kita kontrol oleh diri kita, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Pada saat saya ingin membangun hubungan yang baik kepada orang lain, saya ingin membina, ada suatu tindakan, ada suatu perilaku yang saya lakukan kepada orang lain itu suatu yang memang saya latih untuk mengontrol diri saya untuk mewujudkannya. Fine. Kedua, Kak Gina, ternyata
pada saat saya sudah melakukan yang terbaik untuk pertemanan atau pada rekan kerja, ternyata di balik itu semua tidak memberikan feedback positif. Gitu ya. Iya. Nah, ada sesuatu hal yang ternyata itu di luar dari kontrol saya. Oke. Biarkanlah semesta yang berperan. Oh iya. Oke. Ya Yang kan? penting kita sudah melakukan Betul, yang terbaik. baik. Gitu. Jadi ketika kita terus mengharapkan feedback positif dari orang lain, disitulah mulai akan ada penderitaan, Kak Gina. Oke. Oh, Iya. Oke. Inilah yang sering HG bilang terkait dengan unconditional love. HG juga belajar dari tokoh-tokoh sufi ya. Masya Allah. Lagi belajar Kak Gina ya. Iya. Ternyata makna kedamaian hati itu seperti apa sih? Gitu kan. Makna kedamaian hati itu ketika kita sudah mampu melepaskan kemelekatan-kemelekatan dalam diri kita terhadap keakuan. Artinya kalau aku, kalau saya, kalau gue gitu ya melakukan sesuatu yang terbaik buat orang lain, ya memang itu seharusnya dilakukan. Terlepas nanti orang memberikan feedback baik atau tidak, itu bukan suatu ranah saya. Gitu. Itu adalah semesta yang berperan, dan tentunya Allah memberikan suatu hal itu pasti ada pesan atau hikmah di dalamnya. Itu ya Kak Gina ya. Karena kalau nggak begitu hidup kita capek, lelah, ya, menderita ya. Kemudian yang kedua, kita akan membangun resiliensi dalam diri kita, daya tangguh dalam diri kita, bahwa di dalam hidup ini, entah itu pertemanan, pekerjaan, atau hubungan dalam keluarga atau pasangan, ada sesuatu hal yang memang disukai atau tidak disukai oleh orang lain pada diri kita. Gitu kan? Mungkin menurut kita itu adalah baik, tapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Itulah pentingnya pandangan multikultural. Gitu ya. Makanya kan ada tuh masalah satu mata kuliah yang Kak Gina ampuh ya. Kan konseling multikultural itu penting. Kita sekali. Belajar memahami pandangan atau budaya orang lain itu seperti apa. Iya, betul. Contoh misalkan begini Kak Gina. Bisa jadi nih orang yang menjatuhkan orang lain, ada ego dalam dirinya, ada ketidakmampuan dalam dirinya untuk mencapai pencapaian yang orang lain itu dilakukan. Atau misalkan ada juga istilah FOMO ya. Iya, FOMO. Ada juga FOFO bukan merek handphone ya. FOFO orang. Di mana dia takut akan pendapat orang lain kayak gini. Iya, betul. Jadi kalau FOMO itu adalah seseorang itu nggak mau terlepas dari up to date orang yang dianggap menurut dia itu adalah sangat berkompetensi dengan dirinya gitu ya, kompetitif dengan dirinya, maka dia akan selalu up to date apa yang dilakukan. Kalau nggak tahu beritanya dia merasa aduh kesal, marah, emosi gitu kan. Betul. Nah gitu kan. Nah bisa jadi kan ada kecemburuan dalam dirinya. Atau misalkan contoh, HG mengupload misalkan kegiatan-kegiatan. Nah, menurut HG itu adalah salah satu personal branding. Iya, betul. Betul kan? Betul. Kan? Kegiatan-kegiatan pelatihan, atau kegiatan di kampus, workshop, atau kegiatan capacity building, dan bagian sebagainya gitu. Namun ternyata kita tidak bisa menutup kemungkinan dan tidak bisa dipungkiri tidak semua orang akan suka dengan postingan kita. Betul ya? Betul sekali. Bisa jadi orang melihat yang kayak gitu aja sombong banget sih, gitu kan? Betul banget Bu. Kemudian dia berkata kepada teman-teman yang lainnya untuk memberikan dukungan pada dia bahwa apa yang kita lakukan itu tidak tepat atau itu tuh perilaku yang sombong gitu kan. Iya, betul. Mulai tuh ada satu komunitas yang saling berkumpul menguatkan diri sehingga mulai tuh terjadi hubungan relationship yang tidak baik. Toxic relationship. Tapi tidak masalah. Hidup kita bukan untuk mengontrol orang lain Kak Gina. Hidup kita bukan untuk diikuti oleh orang lain. Hidup kita hanya untuk memberikan manfaat. Yang semoga dengan postingan-postingan positif itu bisa mengarahkan orang-orang untuk mencapai potential. Saya punya potensi nih. Setiap orang unik di potensinya di bidang masing-masing, begitu kan? Betul. Kan tujuannya seperti itu. Karena ini ya Bu, kalau kita mengikuti kemauan orang lain itu akan capek. Iya kan? Nah makanya orang sering lupa, atau beberapa orang lupa gitu ya untuk fokus. Dia terlalu fokus untuk mendapatkan feedback positif dari orang lain, tapi dia lupa untuk memberikan feedback positif pada dirinya sendiri ketika dalam situasi kondisi yang tidak nyaman dihadapkan gitu kan.
Jadi kalau misalkan ada perasaan luka yang muncul dalam diri kita, perasaan kecewa yang muncul dalam diri kita, yang pada saat itu kita berpikir bahwa orang lain seperti itu, kita mulai refleksi pada diri kita, ada nggak sih sesuatu yang terjadi dalam diri kita tanpa ada kontribusi kita di dalamnya? Iya. Atau ada nggak sih sesuatu yang terjadi pada diri kita tanpa adanya suatu jalan dari Allah, gitu kan? Maka hidup kita akan damai. Belajar ya Kak Gina, Hage juga masih jauh dan sedang belajar dan harus terus belajar. Ya kalau sama Ibu Hage itu positifnya itu sangat terasa banget teman-teman sobat dimanapun kalian berada. Jadi oke Bu, untuk toxic relationship sendiri gitu ya, bagaimana cara kita nih Bu, karena tadi sudah ya banyak sekali gitu kan tips and triknya, dan kita juga harus memang apa ya Bu, terus mengontrol diri, emosi diri, pikiran positif tentunya ya Bu. Nah itu tuh sangat sulit Ibu, bagaimana sih cara mengkontrolnya? Diri ya? Iya, Oke. positif, Nah, yang oke. positif. Pertanyaan Hage dulu nih untuk Kak Gina. Ini diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami toxic relationship, Ya. atau kepada seseorang yang memang takut menghadapi toxic relationship, artinya preventif. Nah, yang mana dulu nih? Yang merasa di posisi toxic relationship. Oke, sahabat-sahabat positive vibe, Hage selalu yakin bahwa semua yang terjadi dalam diri kita itu tidak ada satu yang kebetulan ya. Oke kan? Bahkan ketika kita mendalami suatu ilmu itu, Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang lain yang menguji ilmu kita. Gitu ya Kak Gina ya? Oke, misalkan kita bahas tentang manusia. Kita bahas tentang kompleksitas perilaku manusia. Allah akan menguji dengan ilmu kita terkait dengan problematika manusia itu sendiri. Sejauh mana sih kamu memahami ilmu itu? Sejauh mana sih kamu belajar untuk mengimplementasikan? Kan begitu ya? Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ketika seseorang mengalami toxic relationship, apa yang harus dilakukan? Gitu kan? Iya. Oke. Pertama, sahabat-sahabat positive vibe, kita meyakini bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang unik dan sangat berharga. Artinya, mari belajar untuk menghargai diri kita dengan cara merawat diri kita. Merawatnya seperti apa? Merawatnya yaitu dengan melakukan hal-hal yang positif tentunya. Ya. Yang kedua, you are not alone, ya kan? Kamu tidak sendiri gitu kan? Bahkan di luar sana banyak juga yang mengalami hal itu, namun ternyata mampu melewatinya. Jadi carilah role modeling yang memang pada saat kondisi yang sangat tertekan, ada nggak sih sosok seorang yang pernah mengalami toxic relationship namun pada akhirnya mampu melewatinya? Itu lebih masuk secara kognitif pada orang yang sedang mengalaminya dibanding dengan misalkan kecuali yang sudah profesional di bidangnya ya. Oke. Misalnya bicara dengan temannya belum pernah mengalami toxic relationship, kemudian memberikan arahan ataupun nasihat, itu akan menimbulkan resistensi. Ya, ketika orang yang bercerita tersebut memang belum memiliki keinginan kuat untuk melepaskan, gitu kan? Oke. Nah, yang berikutnya adalah carilah orang-orang yang tepat di bidangnya untuk membantu meyakinkan diri mengambil keputusan yang bijak, ya kan? Yang bijak itu berarti tepat dan tentunya ada unsur kehidupan dan cinta. Gitu kan? Bijak ya? Bijak. Kemudian berikutnya adalah ternyata ketika kita sudah menemukan jawaban, keputusan untuk melepaskan toxic relationship, itu nggak cukup di situ aja Kak Gina. Perlu ada penguatan ya. Nah, penguatannya seperti apa? Yuk kita mulai latih mindfulness setiap hari, bahkan dalam setiap kegiatan, kemudian dalam hal-hal yang memang kita lakukan, mulai perhatikan. Misalkan gini aja, pada saat Kak Gina sama Hage ada di sini, saat kita berkomunikasi seperti ini, saat kita berdiskusi seperti ini, pikiran apa yang sedang muncul dalam diri Kak Gina? Pikiran yang tentunya yang sangat mengalir gitu, positifnya Ibu terasa gitu. Positif terasa. Positifnya terasa karena ngobrol dengan orang-orang yang memang mau membangun gitu. Ada nggak pengalihan pikiran? Pada saat pengalihan pikiran sedang berpikir nanti ini jalan pikirannya Bu Hage mau kemana ya? Ada ya. Nah, ini salah satu latihan mindfulness sih Kak Gina. Jadi pada saat kita berkomunikasi seperti ini, tadi Kak Gina merasakan ada positif gitu ya saat komunikasi, kemudian ini sebentar, ini arahannya mau kemana ya kan begitu ya? Nah,
pada saat mindfulness itu dilatih dan dibentuk, itu berkata pada diri kita sendiri adalah, oh ada nih pikiran perasaan saya yang dalam kondisi sekarang saya sedang bertanya-tanya pada diri saya mau dibawa kemana nih alur ini, gitu kan? Iya betul. Diterima. Jadi, oh ya saya terima, saya biarkan berlalu. Kan ada juga tuh beberapa pernyataan sufi yang bilang berlalu, semuanya berlalu. Dan itu sering Hage gunakan juga untuk konseling ya. Seperti itu ya. Oke. Nah bagusnya Kak Gina pada saat pikiran itu Kak Gina cepat membangun kesadaran diri bahwa saat ini saya sedang berada di sini di ruangan ini berhadapan dengan saya dan kembali lagi menyimak dan mendengarkan. Pause dulu dong buat Kak Gina. Gitu ya. Itu mindfulness yang memang harus dilatih gitu kan. Betul. Gitu. Itu hal yang memang tidak mudah, tapi perlu dilatih dan dibentuk gitu. Cintai dirimu. Cintai dirimu. Jangan dulu cintai orang lain sebelum mencintai diri sendiri ya Ibu. Cintai dirimu. Kemudian lakukan hal yang positif. Dan terus kembangkan untuk perawatan diri atau self care, karena pada saat itu akan ada namanya penghormatan terhadap diri dan orang lain. Begitu Kak Gina. Mantap sekali. Pembahasan yang sangat gitu. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan dan dengarkan. Iya. Dan yang terakhir nih Kak Gina, jangan lupa mengucapkan maaf dan terima kasih. Oke ya. Maaf dan terima kasih ini untuk diri kita tentunya. Oke, mungkin ada hal-hal yang sudah kita lewatkan tanpa disadari kita juga sudah melukai diri kita, ataupun melukai orang lain. Maka kita akan berusaha dan terus belajar membangun pada diri kita kesadaran untuk meminta maaf dan berterima kasih. Nah, kemudian kita akan kembali lagi, ternyata dari semua permasalahan apapun, hal yang memang tidak bisa tergantikan adalah sujud hening ya. Kembalikan semuanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu mindfulness terus meningkat, kita menyadari bahwa kita di sini sedang dikasih latihan-latihan untuk hidup. Oke kan? Oke. Latihan untuk hidup ini untuk apa? Untuk mengimplementasikan makna dari life and love. Hidup dan cinta gitu kan? Ya. Positive Voice itu di mana aja Bu? Ada di sini dan di sini. Wah, keren sekali ya Ibu pada tema kali ini, toxic relationship, seperti itu. Oke Ibu, ada kata-kata terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri. Oke, sahabat-sahabat jiwa Positive Vibe, emang gak kerasa ya kalau kita bincang-bincang di podcast Positive Vibe ini, buat kita mau lagi bahasnya gitu kan. Buat sahabat-sahabat Positive Vibe dimanapun berada saat ini, yang saat ini sedang mengalami toxic relationship, yuk kita mulai sama-sama melatih diri kita untuk mencintai diri kita dengan melepaskan dari toxic relationship. Sadari bahwa hidupmu sangat berharga. Sadari bahwa dirimu adalah ciptaan Tuhan yang unik. Dan dengan keunikannya ini, mari kita bangun self care. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Kak Gina dan sahabat-sahabat Positive Vibes. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.